Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Sehingga pada hari ini Allah berikan kita sehat, memiliki waktu yang luang, sehingga kita dengan keimanan kita, dengan ketundukan kita hadir pada majelis yang dimuliakan, yaitu sholat Jum'ah berjamaah di Masjid Al-Hurriyah, sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga di akhir zaman. Dan semoga kita tergolong kepada hamba-hamba sebagaimana yang disebutkan. Hadirin rahimakumullah. Tidak terasa Ramadan yang telah pergi meninggalkan kita. Dan tahun Hijriah akan ditutup dengan sebuah bulan yang kita kenal, yaitu bulan Dzulhijjah yang saat ini kita ada di dalamnya. Suatu bulan yang juga dikenal sebagai bulan haram di antara bulan-bulan haram yang disebutkan Rasulullah. Dan pada bulan ini ternyata Allah memberikan kesempatan di penghujung tahun ini, karena amal ibadah di bulan ini pahalanya dilipat gandakan. Sementara sebagian saudara kita, karena kehendak Allah, mereka telah bersiap atau bahkan sudah berangkat menuju ke tanah suci untuk menjalankan ibadah haji. Itulah sebabnya banyak para ulama yang menengarai bahwa bulan ini adalah bulan yang terkumpul di dalamnya amal-amal yang agung, ibadah-ibadah yang agung, yang diantaranya adalah sholat, kemudian puasa, infak dan sedekah, ibadah kurban, dan juga tentunya adalah ibadah haji bagi para jamaah haji yang telah hadir di tanah suci. Dan saat ini kita menyaksikan gelombang kaum muslimin telah berjalan menuju ke tanah suci untuk memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik,
labbaik la syarika labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sebuah semangat datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita yang pada kesempatan ini pada bulan Dzulhijjah tahun 1446 Hijriah ini, Allah belum memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa berjalan dengan mengumandangkan talbiyah. Itulah saudara-saudari jamaah hadirin rahmatullah. Para ulama mengungkap rahasia ini, bahwa ternyata meskipun kita tidak termasuk mereka yang melantunkan talbiyah datang kepada Allah, Allah bukakan sebuah kesempatan yang luar biasa, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Yang hari ini kita ada pada tanggal 3. Sehingga kita masih punya waktu sampai tanggal 10. Bahkan ulama juga menyambah ada tanggal 11, 12, dan 13. Bagian yang juga tidak terpisahkan dari 10 hari itu. Hadirin rahimakumullah. Keutamaan dari 10 hari bulan Dzulhijjah ini Allah ungkapkan di dalam surat yang tadi disebutkan. Di awal surat Al-Fajr. Wal fajri. Demi waktu fajar. Walayalin ashir. Dan demi hari-hari yang 10. Demi malam-malam yang 10. Wasyaf'i wal watr. Dan demi yang genap dan yang ganjil. Wal laili idza yasr. Dan demi malam yang berlalu. Ada 5 qasam Allah di dalam ayat ini. Ada 5 sumpah Allah yang diungkapkan di dalam ayat ini. Sehingga para ulama melihat ini adalah sebuah perhatian besar yang Allah berikan. Karena biasanya Allah ketika akan memberikan sebuah perhatian besar pada Al-Quran, di antaranya Allah akan menyebutkan qasam. Dan di arahnya di dalam surat ini ada 5 qasam yang berturut-turut yang Allah sebutkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu dari 5 qasam itu Allah sebut walayalin ashir. Dan hari-hari yang 10. Dan inilah yang menjadi catatan para ulama. Bahwa memang 10 hari yang dimaksud layalin ashir dalam ayat ini adalah merupakan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Memang ada yang sebagian ulama yang menyebutkan ini adalah 10 hari terakhir Ramadan. Tetapi jumhur ulama, sebagian besar ulama, termasuk para ulama ahli tafsir di zaman Rasulullah, yaitu diantaranya adalah Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Zubair, Mujahid, dan As-Sudi radhiyallahu anhu, mereka semua mengungkap bahwa yang disambut dengan layalin ashir ini adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Ada apa itu? Sehingga Allah menyebut secara khusus dengan sumpahnya walayalin ashir. Dalam kaitan dengan ini ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh di dalam hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ayyamul ashar, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Lalu kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apakah
bisa tidak kalah oleh jihad fisabilillah? Amal itu, gitu ya. Maka Rasulullah bersabda, walal jihadu fi sabilillah. Walaupun jihad pun nggak bisa mengalahkan amal itu. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' ila min dzalika syai'un. Kecuali orang yang berangkat jihad dengan harta dan jiwanya dan dia syahid dan tidak kembali kepada Allah. Itulah yang tidak bisa dikalahkan. Nilai pahala orang yang beramal pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis inilah maka banyak para ulama yang mengungkap, menulis, dan juga mengingatkan kepada kita sekalian. Semoga hari ini juga kita sama-sama mengingatkan pada diri kita tentang ada satu peristiwa besar, ada satu momentum besar yang Allah berikan di penghujung tahun ini setelah kita pada Ramadan lalu kita memiliki momentum yang besar juga. Inilah hari-hari yang hari ini ada kita di dalamnya. Nah, oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, banyak para ulama yang mencoba mengungkap apa saja yang akan kita lakukan. Paling tidak ada beberapa hal yang kita coba telusuri. Yang pertama adalah pada 10 hari awal ini kita diperintahkan untuk banyak berzikir kepada Allah. Termasuk dengan mengucapkan takbir, tahlil, dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad ya, Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyamin a'zamu indallahi wala ahabba ilaihi al-amalu fihin min hadhil ayyam al-ashru. Tidak ada sebuah momentum di mana seseorang beramal lebih dicinta Allah pada hari-hari 10 hari itu fa'aktsaru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Jadi ada sedikit berbeda matannya dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Bukhari tadi. Rasulullah menyebut fa'aktsaru fihinna, maka perbanyaklah pada hari-hari itu minat tahlil, untuk mengucapkan tahlil la ilaha illallah, wat takbir dan takbir, wat tahmid dan tahmid. Ya barangkali mirip seperti takbir dan tahmid ketika hari raya yang sering kita kumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Dalam riwayat, dan ini dikatakan, Imam Bukhari berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau pada hari 10 pertama Dzulhijjah, dia pergi ke pasar bertakbir. Dan manusia yang mendengarkan kemudian mengikutinya. Demikian juga yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Ini adalah sahabat Rasul, sahabat besar ya, putranya Umar bin Khattab, Ibnu Umar, dan juga Abu Hurairah melakukan hal itu sebagai bentuk dari bagaimana beliau memahami hadis seperti yang tadi disebutkan. Oleh karena itu adalah kesempatan bagi kita. Tidak harus kita kumandangkan berat-berat, besar-besar, tapi mungkin barangkali habis sholat kita coba kita ungkapkan takbir, tahlil, tahmid kepada Allah SWT sebagai ekspresi dari keagungan Allah yang diberikan pada hari-hari di mana kita ada saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak puasa sunnah. Khususnya pada tanggal 9 Arafah. Para ulama mengungkapkan tidak hanya 9 sebenarnya, pada hari-hari sejak tanggal 1, 2, dan seterusnya, atau mungkin shaum sunnah yang bisa kita lakukan Senin dan Kamis, maka dia bernilai utama. Dan lebih utama lagi adalah pada puasa hari Arafah, yang di-highlight, diungkapkan banyak sekali dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dalam konteks yang umum, hadis yang diriwayatkan oleh kesepakatan Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah. Barang siapa, tidaklah seseorang itu berpuasa
Karena Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallahu bidzalikal yaum. Kecuali Allah akan menjauhkan orang tersebut pada hari itu. Wajhihi 'anin nar. Wajahnya dari neraka sab'ina kharifan. Sebanyak 70 tahun. Ini hadis yang matanya disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam konteks yang umum. Sehingga kalau kita gunakan ini sebagai bagian kita memahami bahwa ini adalah hari-hari yang utama, insya Allah ini adalah bagian dari bagaimana Rasulullah menekankan itu. Kemudian secara khusus dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Siyamu yauma Arafah." Puasa pada hari Arafah. Ketika Rasulullah ditanya, terus bagaimana pahalanya Rasulullah? Beliau mengatakan, "Inni ahtasibu 'ala Allah Ta'ala ayyukaffira sanah allati qablahu was sanah allati ba'dahu." Saya berharap dan kita semua berharap bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita pada setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah. Puasa pada hari Arafah. Di saat saudara-saudara kita wukuf di Arafah di sana. Mereka berdoa kepada Allah, memanjatkan doa dan menangis kepada Allah, bertobat di sana, maka kita mengiringi di sini dengan puasa. Dan itu disebut sebagai puasa Arafah yang sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, hari-hari mendatang adalah sangat baik bagi kita sekalian untuk mencoba mengisinya dengan berpuasa, puasa sunnah, khususnya pada hari Arafah. Sebagian ulama juga menekankan hari Tarwiyah. Tarwiyah itu hari tanggal 8, Arafah tanggal 9. Masyaallah muslimin. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak amal ibadah. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari utama. Bahkan kalau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membandingkan antara 10 hari terakhir Ramadan dengan 10 hari awal Dzulhijjah, beliau mengatakan dengan ungkapan yang indah, kalau 10 hari Ramadan itu utamanya adalah malam. Kita didorong untuk qiyamul lail pada malam hari. Maka 10 hari awal Dzulhijjah adalah utamanya adalah siang hari. Kita didorong untuk banyak berpuasa, banyak beramal, melakukan kebajikan. Baik itu berzikir kepada Allah, membantu saudara kita, berinfak, mewakafkan sesuatu, melakukan kebaikan yang banyak di bulan ini, dan berdoa kepada saudara-saudara kita di awal bulan ini adalah sebuah kebaikan yang dinilai dilipat gandakan di depan Allah. Bahkan pada konteks yang sekarang adalah sebuah upaya kita, akan sangat baik kalau kita mungkin membantu dengan dana kita, sedekah kita, amal ibadah, infak kita. Paling tidak dengan doa kepada saudara-saudara kita yang saat ini menderita, terjajah, terzalimi di bumi yang disucikan Allah. Bumi di mana Masjidil Aqsa itu ada. Yaitu saudara-saudara kita di Palestina. Jadikanlah hari-hari ini, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini, kita lantunkan sebanyak-banyaknya doa kita untuk saudara kita di Palestina. Kita keluarkan dana kita untuk membantu saudara kita di Palestina. Kita coba dorong semangat mereka. Dan kita berdoa semoga Allah memerdekakan mereka. Semua masyarakat yang menyadari akan kemanusiaan, mereka semua tahu saudara-saudara kita ada dalam kedaliman yang luar biasa. Apa yang bisa kita sumbangkan untuk mereka? Apa yang kita bisa persembahkan untuk mereka? Oleh karena itu hari-hari ini adalah hari-hari yang baik, yang mustajab. Semoga lantunan doa kita walaupun mungkin di tempat sholat kita, di rumah kita, di tempat kerja kita, atau di mana saja. Semoga Allah angkat itu doa itu. Dan Allah jadikan itu sebagai penguat hati saudara-saudara kita yang saat ini sedang terjajah itu. Dan semoga
Allah berkenan mengangkat nestapa mereka dan menggantinya dengan kemerdekaan. Dan semoga Allah juga memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa berziarah dan sholat di Masjidil Aqsa. Sebagaimana Rasulullah pada saat Isra dan Mi'raj diberikan Allah kesempatan untuk sholat di Masjidil Aqsa. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Selanjutnya tentunya adalah sholat Idul Adha yang insya Allah sebagaimana telah diumumkan oleh pemerintah, yaitu pada tanggal 6 Juni insya Allah, atau barangkali sesuai dengan keyakinannya barangkali ada yang berbeda, tapi yang jelas adalah ini adalah merupakan salah satu kesempatan bagi kita sekalian untuk melakukan salah satu ibadah yang disebut sebagai ibadah sunnah muakkadah, ibadah yang ditakkid, yang ditekankan, yang didorong kita untuk melakukannya, yaitu sholat Idul Adha. Semoga Allah memberikan ampunan, memberikan keberkahan buat kita semua, khususnya di dalam menghadapi hari-hari 10 hari ini hingga nanti Idul Adha. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan ibadah penyembelihan. Sebagaimana kita tahu di dalam surat An-Nasr, ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allah merintahkan kepada kita untuk melakukan sholat, dan para ulama mengatakan fasholli di sini adalah sholat Idul Adha, kemudian wanhar dan menyembelih kurban. Banyak hadis yang mengungkap tentang bagaimana Rasulullah. Salah satunya di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Waqad sabata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam duha bikabashaini amlahaini aqranaini dhabihahuma biyadihi. Rasulullah itu, beliau diungkapkan dalam hadis ini, berkurban dengan menyembelih 2 kibas yang besar, ya, yang gemuk, ya, yang tanduknya panjang gitu, ya, dan beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Ini beliau di antaranya yang diungkap, dan juga tentunya banyak hadis dari Rasulullah. Kemudian yang terakhir adalah kita memperbanyak ibadah dengan berzikir kepada Allah, banyak melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada 10 hari yang diperintahkan ini, sehingga hari-hari ini kita manfaatkan betul, kita optimalkan betul, dan semoga Allah menguatkan kita untuk bisa memanfaatkan seoptimal mungkin hari-hari ini dengan amal soleh. Walaupun mungkin di tempat kerja kita, karena kerja ketika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bentuk khidamat kita ini adalah merupakan bentuk amal soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ila sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lakum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'dumatin 'ala ma razaqakum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqulu tafatahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq.
Hadirin rahmatullah, marilah kita pada kesempatan khutbah yang kedua ini mengingatkan kembali kepada diri kita sekalian bahwa memang kita adalah hamba yang lemah, membutuhkan Allah. Oleh karena itu, kesempatan, keutamaan, dan keleluasan yang Allah berikan kepada kita, marilah kita optimalkan secara baik. Dan semoga Allah menjadikan semua yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai sebuah pelajaran, termasuk pelajaran yang dimiliki oleh para hujjat yang saat ini dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan semoga hari-hari ini kita juga bisa mendapatkan kebaikan bersama mereka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mazlumina fi Palestin. Allahumma ansur al-muslimina al-mujahidina fi Palestin, khususan fi Gaza. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ansurhum nasran ajila. Ya quwwatika wa qudratika wa izzatika ya akramal akramin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Summa aqimus shalah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.